Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyakit hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan penyakit hepatitis akut di Indonesia hingga hari ini terus bertambah. Apakah penyakit hepatitis berbahaya? Lalu bagaimana penanganan kasus hepatitis oleh pemerintah? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss. Bersama anggota Komisi D DPRD DIY, Dr. R. Stefanus, CH Eskom MM, dan anggota ID Sleman, Dr. Noviantoro Sunarko Putro, SPPD. Sejenak ku bayangkan dirimu Rasul, tersenyum kepada diriku. Sungguh indah tak terkira senyummu Rasul. Ada kasih doa pengharapan, cinta ya Rasul, belumlah sepenuh hati, namun cintamu ya Rasul, umati. Penyakit hepatitis merupakan suatu penyakit radang pada organ hati manusia yang dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yang terbanyak adalah infeksi virus. Menurut World Health Organization atau WHO, terdapat 2 miliar penduduk dunia yang mengidap penyakit hepatitis dan 1,4 juta diantaranya mengalami kematian. Sehingga penyakit ini dapat dikategorikan sebagai penyakit menular berbahaya. Virus yang dapat menyebabkan hepatitis terdiri dari virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Setiap jenis virus berasal dari famili yang berbeda, serta memiliki tingkat keganasannya masing-masing. Ketika masuk dan berkembang biak pada tubuh manusia, hal tersebut memiliki dampak yang berbeda-beda. Masing-masing jenis hepatitis dapat menimbulkan gejala mulai dari gejala ringan hingga gejala yang berat atau kegagalan fungsi hati. Pada beberapa jenis hepatitis, virus akan tetap berada di dalam sel hati dan menyebabkan penyakit hepatitis kronik yang dapat berkembang menjadi sirosis hati dan kanker hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang tentunya podcast ini dipersembahkan untuk Anda sebagai upaya promosi, edukasi, dan juga sosialisasi terkait tentang beragam permasalahan kesehatan, termasuk juga pelayanan kesehatan yang ada. Dan tentunya Sobat Sehat, di kesempatan kali ini, di Discuss kali ini, saya mengharapkan Sobat Sehat juga dalam keadaan sehat begitu ya. Karena memang kita pengennya di masa-masa sekarang ini hidup sehat dan juga terbebas dari beragam penyakit. Tapi juga ada ini Sobat Sehat yang namanya penyakit kalau misalnya kita biarkan atau tidak tertangani dengan baik, ini bisa menyebabkan kematian. Termasuk juga salah satunya adalah penyakit hepatitis. Nah, di Discuss episode kali ini Sobat Sehat kita akan bincangkan terkait dengan penyakit hepatitis yang mana mungkin sudah familiar Anda dengar, tetapi terkait penyakit hepatitis ini gejalanya seperti apa, penanganannya seperti apa, dan pencegahannya harus bagaimana. Ini nanti akan kita diskusikan, dan di Discuss kali ini sudah hadir 2 narasumber kita yang akan membersamai, yakni yang pertama sudah ada Dr. Raden Stefanus Christian Handoko, Eskom MM, selaku anggota Komisi D DPRD DIY. Selamat datang ya, Pak Stefanus. Salam sehat juga.
Masya Allah, ini baik kabarnya ya untuk menyapa Sobat Sehat di kesempatan kali ini. Baik, dan juga sudah ada dari IDI atau Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sleman, sudah ada Dr. Noviantoro Sunarko Putro, spesialis penyakit dalam. Selamat datang dokter. Selamat datang, terima kasih. Kabar sehat dokter ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini dari Dokter Koko sendiri sudah sehat, kemudian dari Bapak Stefanus juga sehat. Nah kita harapkan juga Sobat Sehat di rumah dalam keadaan sehat, karena kita akan membahas terkait dengan yang namanya penyakit hepatitis ya dok ya, yang mana ini penyakit hepatitis sering kita dengar, tetapi kita abaikan juga terkadang. Nah mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut terkait bagaimana nantinya gejala hepatitis, mungkin bisa diterangkan dulu ini dokter, hepatitis ini sebetulnya penyakit yang seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya memang mungkin kita mulai dari definisi ya biasanya kalau kita ngomong-ngomong itu ya. Hepatitis itu terdiri dari dua kata sebenarnya Mbak. Satu itu adalah hepar, yang kedua adalah itis. Hepar itu nama lainnya adalah liver, nama lainnya adalah hati, organ hati pada manusia. Nah, itis sendiri artinya adalah peradangan. Jadi hepatitis ini kalau digabung menjadi peradangan pada organ hati manusia, ya, terutama pada manusia ya, yang kita omongkan saat ini. Nah, kemudian penyebabnya apa saja? Nah, tadi sudah Mbak sampaikan bahwa penyebabnya ternyata macam-macam. Cuman memang yang kita concern utama biasanya adalah terkait dengan infeksi yang pertama ya. Infeksi mungkin yang teman-teman lebih familiar ya, infeksi ini biasanya yang sering dengar adalah karena virus. Nah, virus hepatitis. Kebetulan untuk virus hepatitis ini ada berbagai macam. Nah, yang saat ini diketahui itu ada 5. Ini sesuai dengan abjad sebenarnya. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. Cuman yang terkenal ini yang 3 awal ini, A, B, C biasanya. Nah, kemudian juga bisa penyebab oleh infeksi yang lain. Misalkan adalah parasit. Parasit itu selain bakteri dan virus ya, misalkan adalah cacing hati. Walaupun agak jarang sampai sekarang kalau di Jogja kok kayaknya tidak pernah ya yang cacing hati. Kemudian yang 2 ini sudah sangat jarang juga adalah amuba, misalkan begitu. Ini juga bisa menimbulkan peradangan di hati. Nah, selain dari infeksi ada penyebab yang lain. Satu adalah lifestyle ya, terkait dengan gaya hidup. Yang pertama adalah terkait dengan konsumsi alkohol berlebih. Nah, biasanya terjadi hepatitis terkait dengan alkohol. Kemudian yang kedua terkait dengan metabolisme secara umum. Ini ternyata ada kaitannya juga teman-teman dengan penyakit metabolik. Misalkan adalah gula, kolesterol tinggi, trigliserid yang tinggi. Nah, itu ada risiko untuk terjadi perlemahan hati yang mana nanti akan memicu hepatitis juga. Oke. Kemudian yang terakhir ini juga perlu perhatian karena ini terkait dengan pengobatan justru. Jadi ada beberapa jenis hepatitis ini yang diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan. Tentunya dengan catatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan begitu. Nah, hepatitis drug induced ya, disebabkan oleh obat tertentu. Nah, secara garis besar itu ya untuk penyebab-penyebabnya. Baik. Dan juga terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Koko sendiri, untuk terkait dengan bagaimana definisi dari hepatitis, kemudian jenis dan juga penyebabnya. Mungkin kalau dari Pak Stefanus ini, sebagai masyarakat begitu, apakah selama ini sudah betul yang dipersepsikan oleh masyarakat hepatitis itu yang seperti apa dengan penjelasan dari dokter tadi? Ya, kalau di masyarakat apa yang dipandang masyarakat ya sulit jawabnya ya. Tapi kalau secara umum ya, kalau kita ngelihat apa yang dijelaskan oleh Pak Dokter ini memang lebih banyak kepada bagaimana cara penanganan masyarakat terhadap lingkungan ya. Jadi pola hidup sehat itu penting. Jadi tadi yang disampaikan cara penyebaran dan lain-lain itu kan kalau kita ngelihat edukasi dari masyarakat itu yang kayaknya perlu ditingkatkan. Pemahaman terkait dengan penyebaran penyakit ini perlu dipahami oleh masyarakat. Karena ada penyebaran lewat bakteri dan virus, kemudian lewat yang tadi ada cacing kan mungkin agak jarang ya, tapi yang dua poin ini kayaknya sangat mudah. Karena kalau misalnya kita bicara mengenai bakteri dan virus, kemudian penyebarannya bisa lewat
makanan, minuman, kemudian pertukaran peralatan dan lain-lain itu kan biasa kita lakukan gitu. Ini jadi yang mungkin di masyarakat perlu perhatian khusus gitu ya. Misalkan kita menggunakan peralatan makan yang tidak higienis gitu kan. Kadang di rumah itu kan hanya punya beberapa piring, peralatan makan juga terbatas, tapi dalam proses membersihkan peralatannya itu tidak maksimal ya. Potensi-potensi semacam itu bisa muncul gitu. Nah, jadi ini sebetulnya lebih ke sosialisasi hal-hal sederhana ya Pak ya? Pola hidup sehat. Jadi kuncinya pola hidup sehat. Tadi ada macam-macam ya proses penyebarannya. Bakteri, virus, kemudian juga ada pertukaran cairan, tadi juga disinggung juga terkait dengan minuman dan seterusnya. Gaya hidup tadi. Gaya hidup gitu. Jadi mungkin ya kalau kita bicara mengenai lifestyle kemudian gaya hidup, pikirannya kebayang-bayang yang tinggi-tinggi kan. Padahal sebenarnya kehidupan yang paling biasa di masyarakat juga bisa terjadi gitu. Misalnya ada minum kopi gitu kan, 1 gelas beramai-ramai itu seharusnya sudah tidak dilakukan lagi pola semacam itu kan. Karena ternyata pola penyebaran penyakit ini sangat mudah juga gitu. Untuk yang kalau tidak salah yang A dan B ya sangat mudah karena berdasarkan bakteri dan virus gitu. Dari minuman makanan pun bisa gitu. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa ternyata hepatitis ini juga bisa berakibat fatal ketika proses penanganan ketika kita terjangkit tidak maksimal gitu. Penanganannya jadi terlambat, kemudian mereka nggak apa-apa, padahal ternyata kalau kita pelajari lebih dalam lagi bisa juga sampai gagal hati ya, gagal hati, kemudian komplikasi. Ya efeknya tadi seperti tadi dijelaskan oleh Mbak bahwa hepatitis bisa menyebabkan kematian juga gitu. Baik. Nah, ini terkait dengan tadi ya dokter ya jenis kemudian penyebabnya. Nah, penyebabnya begitu sebetulnya faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang terjangkit virus hepatitis atau juga penyakit hepatitis sendiri, kegiatan yang seperti apa atau hal-hal yang seperti apa sih? Baik. Betul sekali, sebenarnya tepat sekali tadi dari wakil kita ya Pak Stefanus ya, bahwa lifestyle ini sangat penting. Nah, mungkin untuk tarik ke belakang sedikit ya, ini terkait dengan penularannya gitu ya. Tadi betul sekali bahwa kita harus concern yang utama itu adalah salah satunya adalah terkait infeksi tadi oleh virus hepatitis. Nah, memang secara garis besar Mbak, itu untuk hepatitis virus itu nanti ada 2 penularan yang garis besarnya. Hepatitis A dan hepatitis E ini biasanya menularnya adalah lewat istilahnya fekal oral. Biasanya urusannya adalah dengan makanan yang kurang higienis, biasanya begitu. Nah, agak berbeda dengan yang kedua. Yang kedua adalah bloodborne biasanya, atau istilahnya adalah terkait dengan cairan tubuh. Nah, mungkin tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ternyata memang hati-hati nih terkait dengan cairan tubuh, dan terutama betul adalah hepatitis B. Kemudian nantinya adalah C, kemudian D atau delta. Nah, khusus untuk hepatitis B ini memang memiliki penularan yang agak lebih daripada yang C maupun yang D. Lebih mudah menular. Lebih mudah menular, dengan jumlah yang sedikit saja dia bisa menularkan. Terutama, tapi memang syaratnya adalah kontak antara cairan tubuh. Seperti apa? Nah, ini nanti kita terus jadi ngomongkan faktor risiko tadi. Yang pertama tentunya adalah satu itu punya keluarga yang dengan sakit hepatitis, terutama yang B. C juga sebenarnya, kalau D ini agak jarang dibahas karena di Indonesia sendiri juga jarang, tapi B dan C ini harus hati-hati. Nah, jangan sampai kita luka merawat orang yang sedang hepatitis B yang sedang luka juga, misal gitu. Blood ketemu blood, darah ketemu darah, ini bisa menimbulkan penularan. Kemudian yang lain yang berisiko, ini yang kecil-kecil tadi, dari Bapak sudah sampaikan. Hal yang kecil dulu, tukaran pisau cukur. Nah, ini kan harus hati-hati. Ini saya lihat kalau di Jogja kebanyakan tukang cukur sudah sudah pakai sekali pakai. Nah, single use yang mana itu sangat bagus sekali ya. Untuk hati-hati ya, cukuran, gunting misal begitu. Ini harus hati-hati. Kemudian mungkin terkait dengan darah juga, itu adalah yang melukai, kegiatan yang agak melukai kulit ya. Misalkan adalah tindik itu ya. Itu kalau kurang higienis kan harus hati-hati. Termasuk ini pada populasi khusus, teman-teman yang menggunakan jarum suntik bergantian. Misalkan pada teman-teman pengguna nafsa, misalkan begitu, itu faktor risiko untuk terjadi infeksi dari virus yang bloodborne atau yang cairan, yang terkait dengan cairan tubuh. Termasuk juga
khusus terutama untuk hepatitis B dan C ini boleh dimasukkan juga kepada infeksi menular seksual, ada risiko berganti-ganti pasangan, begitu itu ada risiko yang lebih besar untuk terkena virus ini, atau hubungan sesama jenis, terutama laki-laki dengan laki-laki ini harus hati-hati sekali karena itu merupakan salah satu faktor risiko. Nah, kalau yang A itu urusannya dengan makanan, jadi makanan yang kurang masak, begitu, terutama lupa cuci tangan, hal kecil yang penting tadi yang disampaikan Bapak tadi, hal yang sangat penting sebenarnya, cuci tangan, begitu. Kemudian kebersihan air. Terkait terutama dengan pembuangan. Nah, ini harus hati-hati ya memang. Sanitasinya sanitasi betul. Ini kan sebenarnya dari Dinkes segala itu kan sudah rutin untuk melakukan sosialisasi bahwa ini loh penting, ini WC ini penting, kalau BAB ya di tempatnya. Kalau di Jogja kayaknya sudah jarang sekali ya, di sungai gitu sudah agak jarang ya. Tapi itu harus menjadi perhatian. Saya kira begitu. Nah, ini terkait dengan banyaknya sebetulnya faktor resiko ya Bapak yang kemudian bisa meningkatkan penyebaran ataupun penularan yang namanya hepatitis ini. Sebetulnya kalau dari masyarakat sendiri untuk bisa mengakses informasinya itu sudah mudah begitu ya Pak ya untuk saat ini, dan kemudian juga tentunya upaya sosialisasi kalau dari pemerintahan sendiri sudah melakukannya sudah rutin begitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan begitu Bapak terkait dengan bentuk sosialisasinya itu kalau kepada masyarakat itu sebetulnya yang sudah dilakukan selama ini seperti apa? Jadi di DPRD itu sangat mendukung sekali dinas terkait, terutama dinas kesehatan ya, dalam proses penanganan, penanggulangan, kemudian mencegah penyebaran berbagai macam penyakit khususnya hepatitis gitu ya. Itu kita mendukung sekali dinas terkait untuk melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk juga kegiatan semacam ini yang kita lakukan ini itu adalah bagaimana kita mencoba menyebarkan informasi seluas-luasnya. Nah, kalau dulu kita hanya mengandalkan sosialisasi dengan konvensional ya, kita mendatangkan orang sekian puluh orang, kemudian kita melakukan edukasi, menyebarkan informasi di lingkup yang hanya sangat terbatas itu. Sekarang kita melihat bahwa ternyata trennya adalah masyarakat sudah bertransformasi ke arah digital ya, mencari informasi dengan mudah ke peralatan-peralatan yang digital. Jadi kita melihat bahwa podcast ini menjadi salah satu strategi kita dari Pemda maupun DPRD untuk menjamin bahwa masyarakat itu cukup dalam pemenuhan informasi. Jadi informasinya juga valid, bahwa channel yang kita gunakan adalah channel punya pemerintah. Jadi nggak ada lagi lah cerita, wah kita dapat informasi kok dari channel-channel yang nggak jelas nih. Tapi ini udah jelas, channelnya punya dinas kesehatan, informasi yang diberikan pastinya juga tervalidasi. Karena contohnya kita juga menghadirkan pakar-pakarnya, pakar-pakar terkait dengan penyakit tersebut. Jadi itu langkah nyata kita, Mbak. Jadi kita berkolaborasi, tentunya tidak bisa memberikan 100% bahwa pemerintah daerah lah yang bertanggung jawab, tidak gitu kan. Tapi juga ada peran DPRD terkait dengan penganggaran ya. Jadi dua belah pihak ini harus berkomunikasi dengan baik. Dinas Kesehatan, Mitra Komisi D juga harus bisa berkomunikasi yang baik. Bagaimana kita punya program itu kemudian dianggarkan dan anggarannya cukup, kemudian kita coba sahkan di DPR. Jadi perannya seperti itu, Mbak. Jadi pemerintah daerah dan DPR berkolaborasi untuk proses penanggulangan ini. Jadi kita berharap masyarakat di Yogyakarta itu karena dikenal juga sebagai kota yang literasinya terbaik ya, di nasional, juga mendapatkan informasi yang juga baik juga gitu, khususnya kesehatan. Jadi masyarakat di Yogyakarta ketika pengen mencari informasi, karena dengan adanya podcast ini juga konten-konten yang tersebar di dunia maya juga lebih bermanfaat, lebih bermanfaat. Kan banyak sekali kita lihat channel-channel sosial media banyak ya, bahkan TikTok juga sekarang lagi kencang gitu. Ternyata konten di dalamnya, saya berharap juga konten di dalamnya itu yang bermanfaat. Dan mungkin seperti ini juga menjadi strategi awal kita dalam mengenalkan kepada khalayak luas gitu, bahwa pemerintah daerah, DPRD juga mengikuti zamannya gitu. Zamannya sekarang tuh ke digital ya, kita main di digital. Supaya jangan sampai informasi yang sudah kita buat ternyata ya hanya terdokumentasi dengan baik, tapi tidak bisa diakses. Nah, itu dia kan kuncinya. Bagaimana kita sudah membuat konten-konten yang bagus,
tapi juga bisa diakses. Tadi pertanyaan apakah masyarakat bisa mengakses? Tentunya bisa. Kita bisa melihat di Pemda juga punya berbagai macam channel ya. Di Humas, kemudian Humas di Instagram ada, di Twitter ada, website juga ada. Masing-masing dinas, bahkan di Humas pemerintah juga ada untuk komunikasi dua arah. Di Pemda juga di DPRD juga demikian. Kita juga sekarang sangat kencang melakukan edukasi dengan pemanfaatan teknologi gitu. Jadi kita main dua kaki ya, konvensional maupun digital. Jadi bareng-bareng ini dijalankan, tetap berjalan gitu. Karena kita melihat segmennya juga bergeser ya. 70% usia milenial ya, milenial anak muda yang dekat dengan teknologi. Ya mau nggak mau kita mendekatkan informasi ke mereka. Bukannya meminta mereka ayo ke sini gitu, tapi kita siapkan ini loh. Jadi eranya sudah seperti itu, kita nyiapkan, kemudian sudah ada. Ya mudah-mudahan teman-teman di luaran sana juga paham terkait dengan resiko terkait dengan hepatitis, efeknya ke depan seperti apa dan seterusnya. Berarti sebetulnya sudah tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak tahu begitu ya terkait dengan informasi ini. Gitu. Kita berharap bahwa program semacam ini tidak hanya bisa dihitung dengan jari ya. Kita perbanyak gitu. Supaya apa? Jangkauannya juga lebih luas. Kontennya bervariasi. Cara mengedukasinya juga berbagai macam cara gitu ya. Mungkin besok lagi dengan teman-teman yang lain. Gaya bahasa pengantaran informasi itu beda-beda. Daya tangkap masyarakat juga berbeda-beda. Jangan-jangan dengan gaya bahasa yang santai, narasumbernya yang anak muda mungkin itu lebih gampang ditangkap dibandingkan kalau pembicaranya sangat cool banget gitu ya. Tegang nih kita nih Pak Dokter. Kuliah ya, iya, Pak Dokter tegang, ini juga serius banget. Yang ini juga sama. Jadi kesannya wah ini kita nonton terlalu serius gitu. Pada segmen yang tadi aku bilang bahwa 70% masyarakat itu kan anak muda. Anak muda dekat dengan sosial media, channel-channel seperti itu. Kalau kita gayanya sudah sangat serius banget, tegang banget, mereka kan biasa dengan TikTok kan. Betul. Begitu ngeliat, wah udah langsung di skip ya. Pak dokternya tegang, dewannya tegang, langsung di skip dong. Di skip jadi. Makanya saya beberapa kali juga bicara dengan dinas terkait, dinas-dinas yang lain ya. Ketika dengan kita model podcast bisa mungkin jangan terlalu tegang karena ya itu balik lagi viewernya pasti kecil karena orang kan bosen ya melihat kayak gitu kok tegang-tegang banget gitu. Harus benar-benar cara pembawaan dan lain-lain. Itu strategi kita, Mbak. Jadi bagaimana ke depan itu mendekatkan informasi ke masyarakat dengan akses yang paling mudah. Sosial media, channel-channel yang biasa digunakan oleh masyarakat secara umum ya kita gunakan. Bahkan tadi juga memanfaatkan teknologi yang dua arah begitu ya, di mana masyarakat bisa menyampaikan, dari pemerintahan sendiri pun juga langsung bisa merespon begitu. Betul. Baik. Nah terkait dengan informasi yang harus diketahui oleh masyarakat juga, nah ini penting ketika masyarakat perlu mengetahui nih dokter. Sebetulnya kalau dari masyarakat yang kemudian terjangkit hepatitis itu sebetulnya gejala-gejala awal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat itu yang seperti apa? Baik, ya untuk terkait dengan gejala ya sebenarnya boleh dibilang untungnya itu adalah hepatitis ini jarang yang bergejala atau jarang yang sampai menjadi berat. Ya itu yang disyukuri itu dulu. Cuman sisi lainnya adalah bahasa Jawanya mungkin ngelimpek gitu, jadi nggak kerasa gitu ya, kadang-kadang begitu. Nah, gejala yang paling hallmark ya, kelihatan sekali adalah kuning. Sebenarnya sakit kuning. Makanya mungkin teman-teman atau sobat sehat itu sering mendengar kok sakit kuning gitu ya. Nah itu salah satu penyebabnya adalah hepatitis, infeksi hepatitis atau infeksi hepatitis virus sebenarnya. Itu kuning. Kemudian yang kedua adalah nyeri karena suatu peradangan ini sifatnya adalah ada beberapa hal termasuk ada pembengkakan, kemudian menimbulkan rasa sakit dan gangguan fungsi salah satunya. Nah jadi ada nyeri. Kebetulan organ hati ini letaknya memang di sebelah perut kanan atas gitu ya. Jadi bukan di tengah dada gini ya, kadang-kadang kalau hati ini di sini. Tapi yang ini adalah di sebelah kanan atas misalkan begitu. Nah ini kok agak nyeri ya, sering nyeri rasanya di sebelah kanan, rasanya besesek, mudah penuh. Kalau makan kok rasanya penuh terus. Nah ini salah satunya harus hati-hati ke arah sana. Kemudian yang lain lagi, ini kalau sudah advance ya, biasanya kalau sudah agak terlambat.
Nah itu nanti terus ada perut membesar, kadang-kadang ototnya habis ya jadi kurus-kurus biasanya, termasuk otot yang di temporal namanya, di dahi sini ya, sebelah kanan kiri ini kok legok-legok gitu. Biasanya pada teman-teman dengan gangguan hati yang sudah lama dan cukup berat. Kemudian muntah darah misalkan seperti itu, buang air besar ada darahnya, ini pada kondisi yang cukup advance. Bisa juga berupa ini yang untuk berat itu adalah kesadarannya terganggu. Jadi agak bingung untuk komunikasi. Jadi terbalik pola tidurnya. Biasanya tidur harusnya malam, ini malam nggak bisa tidur tapi kalau siang tidur terus. Nah ini salah satu tanda gangguan hati yang berat sebenarnya. Nah kalau yang ringan-ringan awal-awal ya, terutama tadi yang banyak kan hepatitis A, hepatitis B, seringkali itu malah gejalanya seperti infeksi virus secara umum. Badan pegel-pegel, gampang capek gitu ya, kemudian nyeri-nyeri sendi, nah itu bisa seperti itu saja. Makanya harus hati-hati. Nah, memang yang harus kita tekankan adalah terkait faktor risiko. Ada enggak ya, saya punya faktor risiko enggak ya? Keluarga saya ada yang sakit enggak? Kemudian juga saya ada faktor risiko pakai jarum suntik bergantian atau menggunakan tadi ya sok seneng jajan misalkan begitu ya. Nah, itu harus menjadi hati-hati dulu. Syukur-syukur ini luar biasa perkembangan teknologi kesehatan zaman sekarang. Sekalian istilahnya adalah screening. Jadi sebelum kroso loro sudah bisa terdeteksi, begitu. Salah satunya adalah untuk hepatitis B ini saya agak concern karena memang di Indonesia ini termasuk endemis ya. Indonesia ini termasuk yang cukup banyak ditemukan kasusnya. Ada namanya pemeriksaan darah yaitu HBsAg. Nah, ini agak gampang ini teman-teman di puskesmas saja yang besar-besar biasanya bisa itu HBsAg. Dan luar biasanya ini termasuk peran dari pemerintah adalah ibu hamil, khusus untuk ibu hamil itu ada protap. Pokoknya kalau ibu hamil ini ada protap untuk dicek HBsAg-nya. Jadi kita mau tahu apakah ada hepatitis B. HBsAg itu untuk hepatitis B pada ibu. Kenapa itu menjadi concern oleh teman-teman dari pemerintahan? Karena ternyata kalau hepatitis B ini kenanya pas dewasa ya. Ketularan dewasa bertemu dewasa gitu, itu risiko untuk menjadi berat, untuk menjadi kronis istilahnya tidak bisa sembuh-sembuh begitu itu relatif kecil. Tapi kalau itu dapat dari ketika ibu hamil dan kemudian anaknya itu tertular hepatitis B, ibu hamil dengan hepatitis B, anaknya kok tertular hepatitis B dari ibunya, hampir 90% mungkin bisa akan berkembang menjadi kronis atau menaun atau tidak bisa hilang. Nah ini salah satu dari pemerintah ini memang sudah membuat kebijakan yang ya insya Allah bermanfaat lah ya untuk teman-teman yang di lapangan, untuk rakyat gitu. Ada yang sementara begitu Mbak, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik. Jadi kalau dari penjelasan dari Dr. Koko ini Pak Stefanus untuk terkait dengan bagaimana kemudian masyarakat juga perlu mengetahui bahwasanya ini ada ini yang namanya screening, kemudian juga perlu waspada terkait dengan nantinya seperti apa ketika masyarakat menemukan gejala-gejala tadi, apa kemudian gejala-gejalanya ini hanyalah gejala yang kemudian masyarakat biasanya kayaknya cuma nyeri doang, cuma pegel doang, terus besoknya hilang. Nah berarti kan di sini seharusnya akan adanya sosialisasi yang kemudian lebih intensif lagi begitu ya Bapak ya? Yeah. Jangan sampai masyarakat menganggap enteng suatu gejala-gejala dari penyakit ya. Jadi kalau kita sudah mengedukasi dengan baik, pasti kan mereka tahu, wah ini jangan-jangan itu kayak tadi, ternyata gejalanya mirip, tapi ternyata penyakitnya lebih berat. Ya kan? Kalau misalkan kita mengedukasi dengan baik, pasti mereka juga care, kita harus periksa. Dan kita perlu ketahui tadi disinggung terkait dengan regulasi, kalau nggak salah itu ada Permenkes 52 ya, Permenkes 52 2017. Di situ juga sangat menyinggung sekali terkait dengan penyakit hepatitis, walaupun di dalam Permenkes itu tidak hanya hepatitis tapi ada penyakit yang lain. Nah terkait dengan aturan hepatitis terhadap ibu dan anak memang digalakkan. Jadi di Yogyakarta, di DI memang semua rumah sakit, semua fasilitas kesehatan ketika ada yang melakukan pemeriksaan itu adalah ibu hamil, pasti ditanya sudah periksa, sudah melakukan protap tadi, protap tadi atau belum gitu. Itu jadi standar yang memang harus kita lakukan sejak 2017. Ketika Permenkesnya ada,
DIY juga melakukan hal tersebut gitu kan. Di level dari rumah sakit maupun puskesmas yang ada ya memang kita dorong ke arah ke sana. Jadi di Yogyakarta ini memang kita dorong lah edukasinya untuk lebih kuat lagi supaya masyarakat benar-benar care, biar tahu, terus ya mereka bisa ikutan juga menjaga diri masing-masing. Di satu sisi ya kita terus-terusan lah di pemerintah dari program, kemudian anggaran juga didorong ke arah ke sana supaya yang kita harapkan Jogja istimewa dengan masyarakatnya yang sehat sejahtera itu bisa terwujud. Nah, berikut ini Sobat Sehat kita akan simak terlebih dahulu ini Bapak dan juga Dokter. Ada beberapa informasi terkait dengan hepatitis yang mungkin perlu kita ketahui dan juga Sobat Sehat perlu mengetahui terkait dengan hal tersebut. Langsung saja kita simak informasi berikut ini. Virus hepatitis menjadi penyebab paling utama hepatitis akut maupun kronis. Ada 5 jenis virus hepatitis utama, yaitu tipe A, B, C, D, dan E. Kelima virus tersebut menular dari orang ke orang dengan berbagai cara. Jika diklasifikasikan, cara penularan hepatitis A dan E disebut dengan rute enterik. Sementara, hepatitis B, D, dan C memiliki rute parenteral. Rute enterik disebut juga dengan rute pencernaan atau fekal. Virus hepatitis A dan hepatitis E dapat menular saat kita menelan makanan atau minuman yang terkontaminasi kotoran atau feses orang yang terinfeksi. Meski penularan bisa terjadi dengan berbagai cara, kebersihan dan kondisi sanitasi yang buruk di suatu daerah dapat membuat risiko penularan meningkat. Sementara itu, rute parenteral adalah jalur penularan yang dapat terjadi melalui apapun. Hal ini berarti bahwa virus dapat masuk melalui semua rute, kecuali melalui saluran khusus yang membuka pintu lebar-lebar dalam hal kemungkinan paparan. Jenis virus hepatitis yang memiliki cara penularan seperti ini adalah virus hepatitis B, C, dan D. Hepatitis B dapat ditularkan melalui cairan tubuh orang yang terinfeksi, termasuk darah, keringat, air mata, air liur, air mani, cairan vagina, darah menstruasi, dan lain-lain. Sementara itu, virus hepatitis C ditularkan terutama melalui kontak darah ke darah. Hal ini mengartikan bahwa seseorang dapat terinfeksi virus jika darah orang yang membawa virus masuk ke dalam aliran darah orang lain. Sementara, virus hepatitis B ditularkan dengan cara yang sama seperti hepatitis B. Namun, hepatitis B hanya dapat menginfeksi jika seseorang sedang atau pernah terinfeksi hepatitis B sebelumnya. Baik, sudah kita simak terkait dengan informasi mengenai hepatitis yang mana juga melengkapi dari jawaban dari Dr. Koko ataupun juga dari Bapak Stefanus tadi. Nah, ini kita lanjutkan lagi setelah kemudian masyarakat bisa mengetahui nih Bapak terkait dengan gejalanya ataupun juga apa yang sebetulnya harus dihindari oleh masyarakat, apa yang harus diperhatikan. Nah, mungkin kita akan lanjutkan ke terkait dengan ketika masyarakat sudah bergejala begitu ya. Tentunya masyarakat yang tadi sudah mendapatkan informasi terkait gejala hepatitis dan lain sebagainya, tentunya awareness-nya akan lebih meningkat. Nah, ini pastinya masyarakat akan bertanya-tanya nih dokter, kemana seharusnya atau kapan seharusnya masyarakat yang bergejala tadi itu membawa dirinya ke dokter begitu? Baik, untuk terkait kapan dibawa ke dokter ya, tentunya memang kalau sudah gejalanya agak khas ke arah hepatitis, ya. Kulitnya menguning, matanya menguning, mungkin mata terutama yang bagian putih-putihnya ya, yang agak menguning itu, menguning begitu, itu memang sebaiknya harus segera ke dokter kalau yang seperti itu. Memang kalau pas awal-awal itu sering tidak terdeteksi Mbak, jadi gejalanya sangat tidak khas begitu ya. Tapi kapan kita harus waspada, terutama misalkan hepatitis A. Hepatitis A ini meskipun jarang yang berbahaya, tetapi biasanya dia itu sangat mudah sekali menular ya, dan terjadi suatu outbreak, wabah. Tiba-tiba banyak yang kena gitu. Nah, begitu ada masyarakat kok rasanya pada KB seperti ini, misal begitu kok rame-rame ya. Ini teman-teman yang sama-sama makan di situ kok begitu semua. Ya rame-rame ke rumah sakit untuk kita periksa. Biasanya dinas kesehatan itu segera cepat turun itu, kemudian langsung melakukan pemeriksaan epidemiologi. Benar bukan ya ini, jangan-jangan suatu penyakit yang nular ini kok banyak yang kena begitu. Itu sudah ada programnya biasanya daripada dinas kesehatan. Kemudian kalau yang lain ya sebenarnya kalau sudah agak berat ya tentunya ini akan kelihatan sekali, dan biasanya tidak usah diminta pun
sudah langsung ke otomatis dokter. ya, sudah otomatis ke dokter. Tapi untuk kuning ini agak harus hati-hati. Untuk penyakit kuning ini terutama nanti akan kelihatan ketika dalam cahaya matahari, kelihatan pada kondisi terang gitu ya, penerangan yang cukup di luar ruangan kok kelihatan agak kuning toh. Periksa saja. Meskipun belum ada gejala yang lain. Nah, yang lain lagi adalah gejala-gejala hepatitis yang bisa menimbulkan bahaya. Misalkan biasanya adalah muntah berat. Kok muntah terus ini nggak berhenti, nggak bisa makan minum begitu. Nah, yang seperti itu ya harus segera ke rumah sakit. Sebenarnya terlepas apapun penyebabnya ya. Kalau kurang cairan ini bisa menjadi fatal sebenarnya. Jadi kalau ada muntah-muntah, ya ini yang gejala yang nggak khas, tetapi kok bisa mengancam jiwa, ya seharusnya segera ke rumah sakit. Terutama pada populasi tertentu, terutama anak-anak dan orang lansia di atas 65 tahun apalagi begitu, jangan nunggu. Nggak kuat apa-apa ya, lemas sekali gitu baru dibawa ya terlambat. Berarti tidak perlu ada waktu tertentu, jangka waktu menunggu begitu ya dok ya? Betul. Kalau untuk yang seperti itu ya, artinya yang gejala yang kami sebutkan tadi, muntah-muntah berat yang mengancam untuk dehidrasi atau kurang cairan, ya segera saja. Nah kalau nanti ternyata dari pelacakannya, ke arah hepatitis, biasanya sudah otomatis itu kita akan kontak dari epidemiologi atau tim lapangan untuk menilai. Benar nggak sih, dapat dari mana sih ini? Seperti itu biasanya. Di kawasan mana begitu ya, kemudian Betul. terjadinya adanya penularan ataupun juga tadi gejala-gejala yang dirasakan oleh masyarakat yang banyak begitu. Betul sekali. Oke. Dan kemudian juga tentunya ketika masyarakat ini, apalagi dari Bapak Stefanus tadi ya sudah mengatakan bahwa ketika masyarakat sebetulnya sosialisasinya sudah menyeluruh begitu, tentunya masyarakat perlu bisa kemudian rasa awareness-nya juga meningkat, dan tentunya masyarakat pun juga bisa menyampaikan begitu ya, menyampaikan bagaimana kemudian kalau di daerahnya terjadi yang namanya tadi gejalanya kok ternyata dirasakan oleh banyak orang dan juga mungkin dalam waktu yang lama. Nah seperti itu sebetulnya masyarakat ini bisa menyampaikannya begitu, itu nantinya melalui dinas atau bagaimana ini Bu? Jadi sekarang ini di pemerintahan DKI ini sudah lumayan baik ya dalam memberikan ruang komunikasi dengan masyarakat secara luas. Pemda sendiri membuka akses yang sangat luas juga bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan dinas terkait. Di sosial media juga banyak kan, sosial media menjadi salah satu yang dekat dengan masyarakat karena mereka menggunakan secara aktif gitu. Di situ juga bisa menjadi pintu masuknya untuk masyarakat berkomunikasi dengan Pemda. Di DPRD juga sama gitu ya, channel-channel kita buka seluas-luasnya, dan beberapa anggota dewan juga secara terbuka juga membuka diri untuk bisa diakses, karena ada sebagian besar juga teman-teman DPRD itu juga punya sosial media yang bisa dihubungi secara langsung, DM bisa nomor teleponnya juga dibagikan gitu. Itu sebagai salah satu contoh bahwa kita pengen masyarakat itu juga bisa mengontak pemerintah kita gitu, pemerintahan kita. Jadi jangan sampai ada di mindset bahwa kalau udah menjadi PNS itu udah bukan jadi pelayan tapi sudah jadi bos gitu kan. Seharusnya terbalik kan. Sudah jadi DPR bukannya jadi pelayan rakyat tapi jadi elitis gitu. Harusnya dibalik mindset seperti itu. Jadi masyarakat juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita. Baik. Dan tadi bisa melalui media sosial, Macam-macam. bisa kemudian langsung menghubungi dari dinas-dinas terkait begitu ya. Oke. Itu yang menggunakan teknologi ya. Sebenarnya ya datang langsung ke dinas-dinas terkait juga sangat terbuka sekarang. Jadi kita mendorong bahwa pelayanan publik itu dengan membuka sebesar-besarnya komunikasi, baik yang konvensional maupun yang sekarang sudah transformasi ke digital. Seperti itu. Baik, dan tentunya ini juga kemudian memastikan bahwa masyarakat bisa terlayani dengan baik, kemudian apa yang diinginkan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, terutama terkait dengan permasalahan kesehatan, itu pun juga segera bisa tertangani begitu ya Pak? Khususnya untuk kesehatan kan kita juga punya fasilitas kesehatan yang paling bawah ya, puskesmas juga kita dorong supaya untuk SDM di sana juga mumpuni ya, orang-orang yang bekerja di sana juga punya kemampuan yang baik. Tidak hanya kita punya mindset bahwa kalau segala macam penyakit larinya langsung rumah sakit, tapi kita kan punya staging juga kan. Wah, puskesmas juga dikaryakan tanda kutip untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan, kemudian berjenjang ke rumah sakit yang lainnya. Jadi kalau terkait dengan bagaimana kita mendapatkan akses kesehatan ya, tempat-tempat seperti yang saya sampaikan tadi ya, itu sudah didorong untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
Betul, berarti sudah tidak ada alasan bagi masyarakat untuk kemudian mengabaikan gejala-gejala tadi, karena gejala sekecil apapun sebetulnya harus bisa Saya segera. cenderung gini Mbak, jadi masyarakat itu banyak yang mengabaikan karena mereka tidak cukup informasi. Oke. Jadi tadi kan gejalanya sangat umum, jadi kita tidak tahu itu penyakit apa sebenarnya masyarakat. Kemudian mereka menganggap "Oh, nggak apa-apa, akhirnya menjadi akut. Ketika sudah akut susah susah untuk ditangani. Jadi selain hal semacam itu, yang menurut saya perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita menghindari faktor resiko yang mungkin menjadi permasalahan kemudian. Jadi tadi disampaikan terkait dengan yang cairan ya Pak ya, yang cairan, kalau saya bisa agak sedikit vulgar, sekarang itu kan sangat mudah sekali berbagai macam tingkatan generasi mengakses. Kalau zaman dulu kalau kita mau jajan hanya ke lokasi tertentu. Sekarang dengan aplikasi mudah sekali kita bisa mengaksesnya gitu kan. Tapi ada satu faktor lagi yang harus dipahami oleh masyarakat, itu sangat beresiko, rentan sekali. Makanya di situ ada pertukaran cairan reproduksi, cairan Darah dari gitu. mulut ya, karena kan berhubungan seksual itu tidak hanya bawah tapi atas juga terjadi, dan itu bisa terjadi pertukaran cairan yang terjadi Pak Dokter itu. Nah, edukasi semacam ini yang harus disampaikan juga ke masyarakat. Kadang tadi yang segmen saya bilang itu anak muda itu nggak care juga karena nggak tahu gitu kan. Betul. Berpikiran macam-macam, berpikiran sangat pendek gitu ya. Nggak mungkin terjadi sama saya begini-begini gitu kan. Ternyata saya berhubungan tidak yang bawah tapi yang atas. Padahal tadi cairan lagi. Ketika kita berhubungan ciuman ya, itu pertukaran cairan juga memungkinkan untuk terjadi pertukaran semacam itu juga. Kemudian tadi disinggung juga terkait dengan penggunaan jarum ya. Karena masyarakat juga sekarang sudah eranya berbeda ya, penggunaan jarum dengan berbagai macam manfaatnya yang digunakan untuk tato, untuk nafsa, untuk dan lain-lain. Nah, itu juga harus diedukasi bahwa pertukaran cairan darah juga memungkinkan terjadi resiko untuk kena hepatitis. Jadi saya berharap kalau model konvensional ya, edukasi konvensional, kita ngumpulin 50, satu hari mereka masih ingat. Hari kedua dia masih ada lupa-lupa. Seminggu 50% hilang, sebulan hilang. Tapi kalau dengan konten semacam ini bisa ditonton berulang-ulang. Hari ini saya lupa. Oh, kemarin lihat ada Diskes nih, punyanya Dinas Kesehatan. Pernah membahas hepatitis, lihat lagi. Dan saya berharap Dinas Kesehatan, Pemda khususnya Dinas Kesehatan ini memproduksi sebanyak-banyaknya konten-konten digital. Tidak hanya terkait dengan hepatitis, tapi terkait dengan hal yang lain. Terkait dengan penyakitnya, terkait dengan proses penanggulangannya gimana, kemudian hal yang lain. Diberikan dengan cara berbagai macam metode ya. Segmen untuk anak muda bagaimana kontennya, segmen yang remaja seperti mana, gimana, orang tua gimana. Mungkin kalau orang tua melihat konten yang terlalu, tanda kutip, terlalu santai banget kan, menyepelekan. Lu kok kayak gini sih kontennya Pemda gitu. Sebaliknya, yang anak muda gede ngelihat ini serius banget, ini gimana sih? Gimana masuknya? Langsung skip, nggak masuk gitu kan. Jadi kita berharap bahwa ke depan itu banyak kolaborasi ya, antara mungkin ID juga bisa berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, ID dengan DPRD. Ya, bagaimana meng-create sebanyak-banyaknya konten-konten terkait dengan kesehatan. Karena kita bahas hepatitis ya, terkait dengan A, B, C dan seterusnya, dengan infografis, dengan penampilan visualnya yang menarik. Tadi dibayangin cacing. Saya bayangin cacing itu, apakah cacing yang dibayangkan Pak Dokter dengan saya sama, dibayangin masyarakat sama. Jangan-jangan yang dibayangin tukang mancing itu cacingnya cacing biasa buat ini ya. Oh, cacing, jangan-jangan cacingnya kayak ngono-ngono dipangan ke piye teman-teman. Nggak mungkin ya, nggak masuk akal. Ya bukan seperti itu juga kan cacingnya gitu. Jadi menurut saya kita harus eranya adalah bagaimana membuat konten-konten yang menarik dan konten-konten itu bisa bertahan di masyarakat. Nah, ini penyampaian informasinya juga tidak hanya terkait dengan bagaimana kemudian kita harus mengetahui gejalanya, bagaimana harus kemudian mengetahui yang menyebabkan itu apa saja, tapi termasuk juga bagaimana kemudian nanti masyarakat bisa mengakses untuk fasilitas kesehatannya. Terkadang masyarakat juga bingung, apakah ini harus langsung dibawa ke rumah sakit atau bisa ke puskesmas dulu atau bagaimana urutannya. Nah, kemudian juga terkait dengan hepatitis ini sebetulnya nih Dok,
dokter. Kalau untuk yang sudah terkena, itu apakah kemudian harus mendapatkan penanganan tertentu sesuai dengan jenisnya tadi atau seperti apa? Oke, baik. Nah, ini mungkin ya prinsip keadilan ya. Jadi sesuatu yang mudah menular biasanya tidak berbahaya. Nah, gitu. Sebaliknya kalau lebih sulit menular, seringkali lebih berbahaya. Ini memang prinsip yang harus dipegang dan itu terjadi juga dalam dunia kesehatan. Misalkan hepatitis A tadi itu memang sangat-sangat menular. Tapi seperti kebanyakan penyakit virus lainnya, istilahnya adalah self-limited, mari dewe, bisa sembuh sendiri. Tapi dengan ada support yang baik. Artinya karena pasien mereka akan muntah-muntah hebat, lemes terus, sampai nggak mau makan, misalkan seperti itu. Nah, inilah gunanya tenaga kesehatan itu nutup di situ. Oh, teman-teman ini butuh bantuan dengan infus, dengan bantuan jalan makan apa, obat apa yang untuk mengurangi mualnya, seperti itu. Tidak ada sampai sekarang obat yang khusus untuk hepatitis A. Untuk sekarang yang efektif ya, artinya akan mempercepat sembuhnya gitu kok sampai sekarang belum ada ya. Kalau di Jogja terutama, di tempat lain pun saya kira belum ada. Itu hepatitis A. Nah, hepatitis B, hepatitis C ini agak berbeda sedikit. Tetapi tadi prinsip tetap berlaku. Hepatitis B sangat sering, sangat mudah menular, tetapi yang menjadi berat lebih sedikit begitu dibandingkan hepatitis C. Hepatitis C agak lebih sulit, dia butuh jumlah virus yang lebih banyak untuk masuk, misalkan begitu. Tetapi memang untuk menjadi kronik, untuk menjadi menahun. Oh ya, tadi ngomong kronik akut itu biasanya cepat ya, tapi cepat sembuh, tapi bisa jadi dia berat, misalnya begitu. Kronik itu bahasa lainnya adalah menahun, jadi dia nggak hilang-hilang virusnya, yang ini bandel. Itulah B dan C biasanya. Nah, B ini dia lebih mudah menular, tetapi yang menjadi kronik hanya sedikit tadi yang kita sampaikan, terutama kalau dewasa ketemu dewasa. Nah, untuk hepatitis B dan hepatitis C ini sudah ada antivirusnya. Dan alhamdulillah di Jogja juga kita bisa akses. Tetapi memang terbatas karena untuk yang virus hepatitis B dan C ini pengobatannya khusus sekali dan penuh pengawasan dari seorang ahlinya. Jadi penyakit dalam sendiri ada sub bagian lagi, ada subspesialis istilahnya yang menangani masalah saluran cerna termasuk juga hepatitis, liver ya, gangguan liver. Hanya yang terbatas itu. Terus apa saja yang harus diobati? Ternyata juga ada prioritasnya nanti. Oh, bagaimana ini dok untuk prioritasnya sendiri? Tidak harus semua dengan HBsAg tadi yang kita sampaikan ya. Jadi untuk bilang ini orang sakit hepatitis enggak ya? Paling gampang memang cek HBsAg tadi. Tapi sebenarnya itu hanya menunjukkan, oh ada virus nih di dalam. Nah, virus ini ganggu apa enggak sih? Atau hanya masuk saja, misalkan begitu. Nah, itulah yang tugasnya dari dokter ahlinya ya, memang nanti akan di-grading. Ini memang harus diobati. Oh, yang ini virusnya nggak ganggu kok. Sementara ini belum perlu obat, tetapi perlu diawasi. Misal begitu. Kira-kira begitu ya untuk hepatitis B. Jadi teman-teman juga jangan takut. Aduh, saya hepatitis B nih. Gimana ya Pak? Saya harus minta obat nih sekarang nih. Bukan seperti itu. Tapi yang betul adalah segera periksa supaya dokter bisa menentukan ini di titik mana sih. Anda harus berobat atau harus pakai obat atau tidak. Begitu. Nah, memang terdengar agak aneh ya, kok ada yang diobati ada yang enggak, gimana sih ini berdasarkan apa sih? Tapi itu memang ada ilmunya, tentunya antivirus kita kan juga nimbang ini ada efek samping atau tidak, risk and benefitnya bagaimana untuk pasien, begitu ya. Jadi kita memang pilih sebaik mungkin untuk target yang mana yang memang mendapat manfaat terbanyak. Begitu. Oke, dan juga terkait dengan untuk pengobatan dan juga pencegahan begitu ya. Ini kita akan menjawab begitu pertanyaan dari Sobat Sehat, yang mana ini Sobat Sehat sebelumnya juga sudah mengumpulkan banyak pertanyaan terkait dengan penyakit hepatitis yang mungkin kalau dari masyarakat sendiri bingung sebetulnya mau tanya ke siapa begitu kan. Nah, ini mumpung karena di sini sudah ada pakarnya begitu. Nah, ini kita akan menjawab pertanyaan dari Sobat Sehat. Ini yang pertama ada dari Sobat Sehat di wilayah Bantul. Ini ada Bapak Tri. Ini Bapak Tri bertanya terkait dengan kemudian apakah sebetulnya untuk program tahunan ada imunisasi untuk bisa kemudian mencegah yang namanya hepatitis ini. Silakan dokter dulu. Baik, untuk program imunisasi ya, ini juga menjadi highlight yang masyarakat perlu tahu. Pemerintah ini luar biasa ya, memang kerjasama dengan organisasi profesi, dengan IDAI terutama, bagian anak ini sangat
aktif sekali untuk mengencourage, mengajak masyarakat, ayo kita vaksinasi. Untuk sakit yang bisa dicegah, ayo vaksinasi. Didukung dengan teman-teman dari pemerintahan. Nah, kalau gitu kita datangkan vaksinnya itu. Kalau perlu gratis untuk masyarakat, kan gitu. Nah, hepatitis B ini ada termasuk dalam program pemerintah ternyata, terutama untuk anak-anak. Terutama untuk anak-anak memang karena yang memang menjadi kronik, yang menjadi berat kebanyakan adalah kalau dapatnya dari usia anak-anak. Usia anak-anak, okay. Betul. Dan sampai sekarang masyarakat yang lain gimana terusan kalau udah gede gimana? Ini juga bagus ya, mungkin juga peran pemerintah juga secara tidak langsung mungkin memperizinkan untuk mendatangkan vaksin untuk orang dewasa sehingga bisa diakses oleh masyarakat dengan relatif mudah ya. Banyak yang kita banyak fasilitas itu menyediakan vaksin hepatitis B misalkan begitu. Nah, ini hepatitis B. Hepatitis A dalam tahap pengembangan sudah oke ini kayaknya, tapi masih digodok nampaknya untuk terkait masuk program nggak ya? Artinya masyarakat bisa mengakses dengan gratis nggak hepatitis A ini? Kemudian untuk hepatitis C memang belum ada vaksinnya. Kalau yang ini harus hati-hati tadi, betul sekali dengan lifestyle tadi harus hati-hati. Dia bisa menular lewat mana, kita harus cut itu. Jangan sampai kena, jangan ikut-ikut orang lain. Misalkan seperti itu dengan perilaku berisiko. Kayak gitu kira-kira. Baik. Nah, terkait dengan kemudian ini dari pihak pakarnya sendiri pun sudah mengatakan bahwa sebetulnya ada begitu ya namanya vaksin, dan juga dari pemerintah sendiri pun juga memberikan fasilitas tersebut. Kalau dari Bapak Stefanus mungkin bisa menjelaskan ini Bapak terkait dengan kemudian DPRD ini melakukan anggaran begitu ya, ataupun melakukan budgeting begitu istilahnya. Nah, untuk yang sosialisasi seperti apa, kemudian untuk yang pengadaan vaksin itu seperti apa nantinya begitu? Jadi di DPRD selalu membahas setiap tahun ya terkait dengan penganggaran program-program apa saja yang bisa dilakukan, anggarannya berapa secara umum gitu. Terhadap case-case tertentu yang memang perlu menjadi perhatian secara khusus gitu, dan perlu anggaran yang lebih dan seterusnya, memang kita akan bahas lebih dalam lagi antara dinas terkait dengan DPRD. Di sini DPRD ya komisi terkait juga gitu. Secara umum di Komisi D terkait dengan kesehatan kita mendukung segala macam program kegiatan yang dibuat oleh Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan. Kita nggak pernah istilahnya menolak lah dengan pagu-pagu tertentu ya. Kita punya batasan-batasan tertentu yang memang kita bisa komunikasikan gitu. Jadi terkait dengan penganggaran semacam itu Mbak. Jadi sekian banyak program-program itu memang sebagian besar kita ACC lah istilahnya, kita sama-sama mendukung pemerintah dalam ini. Pak Gubernur dengan DPRD juga sepakat bahwa salah satu unsur untuk kesejahteraan ya kesehatan. Jadi kesehatan jangan sampai anggarannya tidak cukup lah. Ya, jadi kita usahakan bahwa yang diprioritaskan untuk penganggaran program di DIY memang kita punya anggaran itu. Dan satu hal bahwa kita di DIY tidak hanya berfokus dari anggaran APBD yang kita miliki saja sebenarnya, tapi juga ada program-program dari pemerintah pusat. Tadi yang disampaikan terkait dengan vaksin dan terkait dengan sarana-prasarana kesehatan yang lainnya juga kita berkolaborasi juga dengan Jakarta, dengan Kementerian Kesehatan juga. Jadi hal semacam itu memang penting Mbak. Jadi komunikasi antara Kementerian Kesehatan, kemudian Pemda, Dinas Kesehatan, kemudian dengan kabupaten kota ya kita harus sinergi supaya pelayanan yang prima, pelayanan yang baik di masyarakat itu terwujud. Baik, jadi memang dari berbagai pihak, berbagai elemen itu juga istilahnya bersama-sama berkolaborasi untuk bisa menghadirkan tadi ya fasilitas kesehatan yang memang betul-betul bisa menjangkau masyarakat, termasuk juga sosialisasinya dan juga upaya pencegahannya begitu. Baik, dan kita akan beralih ini ke pertanyaan selanjutnya dari Sobat Sehat. Kalau tadi dari Sleman begitu ataupun juga dari Bantul, nah ini ada juga yang dari kota. Kalau dari kota ini ada dari Ibu Nur. Ibu Nur ini bertanya terkait dengan sebetulnya kalau untuk upaya pencegahannya untuk hepatitis sendiri yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu minimalnya seperti apa dokter? Baik, untuk pencegahan ya yang dari masyarakat, ya mungkin kita kembali lagi tadi tergantung penyebab ya. Kalau hepatitis A karena terkait dengan makanan, mungkin salah satu yang boleh dilakukan adalah kalau bisa, kalau masak ya yang matang gitu. Ada rekomendasinya nih, kalau bisa di atas 85 derajat.
Kalau nggak punya termometer gimana? Yang penting umop gitu ya, yang penting matang gitu ya. Itu kan virusnya sebenarnya sudah mati kebanyakan. Kemudian yang penting dan selalu diingatkan teman-teman itu adalah dengan cuci tangan dan cuci tangan. Jangan lupa untuk cuci tangan, terutama dengan sabun. Nah, misalkan begitu itu, karena itu penularannya adalah istilahnya itu sebenarnya fekal oral. Jadi fekal itu kan sebenarnya feses atau kotoran. Virus itu dibuang lewat kotoran, kemudian dia mengkontaminasi. Nah, membayangkannya kan rada serem itu ya, kalau ada kotoran masuk ke makanan dan makanannya termakan. Tapi itu bisa terjadi dari air misalkan yang kurang bersih, seperti itu. Yang bisa dilakukan bagaimana? Tadi itu, menjaga kebersihan, cuci tangan lagi. Kemudian jangan lupa, infeksi virus ini sangat berkaitan dengan daya tahan tubuh. Tentu jangan lupa lagi tadi, lifestyle, gaya hidup, istirahat cukup. Ini kadang-kadang agak lupa ya, minum air cukup ya, hal sederhana seperti itulah, minum air cukup, istirahat yang cukup, makan yang bergizi dan bervariasi, ada sayurnya, ada lauknya, kalau bisa tidak harus yang bagus, tidak harus yang mahal misalkan begitu ya, tetapi yang penting variatif, banyak vitamin untuk daya tahan tubuh, seperti itu kira-kira. Baik, jadi memang bentuk-bentuk pencegahannya sendiri sebetulnya mudah untuk dilakukan, tetapi terkadang masyarakat terlupakan begitu ya dokter? Untuk hepatitis A saya kira begitu ya. Untuk B dan C tentunya tadi kembali karena dia menular lewat cairan tubuh, maka ya kalau bisa jangan tukeran cairan ya, dengan cara apa itu. Nah itu ya dihindari kegiatannya. Ya, setia sama pasangan, hal-hal seperti itu ya. Kemudian jangan sembarangan menggunakan alat yang berpotensi untuk melukai, tadi pisau cukur lah, gunting rambut lah. Nggak usah tuker-tukeran lah, insya Allah kan tidak terlalu mahal juga kalau mau ganti begitu. Juga kalau misal ya, ini kalau masalah terkait tindik, tato itu lebih baik dihindari, tetapi kalau terpaksa ya pilih tempat yang memang higienis. Betul, higienis, itu yang penting. Nah, untuk hepatitis yang lain, yang tadi kita kan bahasnya tentang infeksi terus ya, tapi sebenarnya yang lain, mencegah gula, jangan sakit-sakit gula, jangan terlalu tinggi kolesterolnya, kemudian juga alkohol, ini harus hati-hati nih, alkohol ini apa ya, karena mungkin kultur ya, berubah-berubah. Sekarang di DIY kan banyak variasi kultur yang masuk, ya kita juga harus memilih-milih yang mana yang kita mau ikuti ya. Alkohol berlebih ini tidak baik karena livernya kan mudah terjadi perlemaan yang akhirnya akan menjadi radang. Oke, baik. Kalau dari pemerintahan sendiri sebetulnya, apalagi kalau dari lembaga legislatif, apakah kemudian ada peraturan atau kebijakan yang mana nantinya juga mendukung upaya pencegahan hepatitis tadi nih Bapak? Jadi tadi kalau kita perhatikan bahwa penyebarannya lebih kepada lifestyle ya, kebanyakan seperti itu, kemudian disinggung juga terkait dengan sanitasi. Jadi bagaimana pemerintah hadir, itu pemerintahan DIY itu hadir ya dengan tidak hanya melalui dinas kesehatan sebenarnya. Betul. Ada dinas-dinas terkait yang lain, terkait dengan sarana prasarana lingkungan, ada dinas PU ya, PU juga ikut turun tangan di sana. Kemudian dinas pendidikan juga untuk bagaimana kita juga menyampaikan informasi tentang kesehatan, pola hidup sehat. Tadi disampaikan macam-macam, tadi ada yang satu kurang menurut saya, olahraga. Ya kan, untuk menjaga tubuh kita tetap bugar ya, salah satunya olahraga. Dinas pendidikan dan olahraga juga turun serta di sana. Jadi banyak, kita nggak bisa melihat bahwa satu case itu bisa ditangani oleh dinas tertentu saja satu gitu, selesai, enggak. Tapi sebenarnya kalau kita melihat sekarang eranya adalah kolaborasi. Eranya kolaborasi ya, kita semua menjawil semua, dinas A, dinas B, dinas C dan seterusnya. Bagaimana semua itu bisa mengarah kepada pelayanan yang lebih baik terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Terkait dengan kesehatan ya kita minta tidak hanya satu dinas saja, walaupun di situ ya leading sektornya adalah dinas kesehatan, tapi ada dinas-dinas yang lain. Karena itu juga beririsan dengan kegiatan yang lain. Kayak contohnya ya tadi olahraga. Kalau kita bicara di kesehatan ya, kesehatan nggak ada budgetnya untuk bagaimana membangun lapangan olahraga, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk banyak olahraga, nggak ada di situ, tapi di dinas pendidikan dan olahraga di situ bidangnya. Maka ada perlu menjalin komunikasi yang baik antar dinas gitu. Dan DPRD ya memang fungsinya bagaimana memberikan pengawasan yang penuh terhadap program kegiatan yang dianggarkan oleh pemerintah kita, eksekutif kita, supaya itu bisa benar-benar terwujud sesuai dengan harapan masyarakat.
Jangan sampai kegiatan parsial ternyata nggak ada ujungnya, tidak ada benang merahnya gitu. Oh ini jalan ke kiri, ini jalan ke kanan, jalan ke depan. Ternyata masyarakat melihat ini apaan sih gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan ya DPRD maupun eksekutif punya pandangan yang sama. Dinas A, B, C, yuk kita rame-rame membuat masyarakat ini bisa hidup sehat. Baik. Supaya tadi permasalahan kesehatan juga tidak terjadi di masyarakat. Berarti selama ini upaya sosialisasi sendiri yang kemudian dilakukan terkait dengan bagaimana mencegah begitu ya, yang namanya penyakit, terutama penyakit hepatitis itu sebetulnya memang sudah dilakukan dan juga sudah berkolaborasi selama ini. Jadi tidak hanya sosialisasi sebenarnya dalam proses penanganan penyebaran kesehatan ini, penyebaran hepatitis, banyak kegiatan yang dilakukan sebenarnya. Tapi ketika kita melihat bahwa edukasi itu penting, bahwa masyarakat juga perlu tahu, ya kita cari cara yang paling efektif dan penyebarannya lebih luas dengan cara yang sesuai dengan eranya. Ya, salah satunya semacam ini, sosialisasi dengan podcast, sosialisasi dengan digital. Berbagai media sosial harus dimanfaatkan. Semua dimanfaatkan sesuai dengan eranya. Apakah sudah dilakukan? Sekarang kita coba gencarkan. Gitu. Makanya kalau kita ngeliat hari ini aja kayaknya banyak ya. Hari apalagi ini, mungkin kalau misalnya kita bisa ada 5 kegiatan dan saya berharap ke depan bisa lebih banyak lagi ya kerjasama model-model kayak gini, tidak hanya Pemda yang memfasilitasi, tapi saya berharap juga ada peran serta dari masyarakat secara luas. Jadi ada perusahaan farmasi juga ikut nimbrung gitu ya, kemudian perusahaan-perusahaan kesehatan juga ikut nimbrung, kemudian masyarakat secara umum ya juga ikut nimbrung. Tadi karena kita ngelihat penyebarannya macam-macam, bahkan yang tadi terkait dengan lifestyle, cairan dan lain-lain itu kan juga ternyata bagaimana mencegah juga ada peran serta masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian lingkungan juga ikut tidak membiasakan diri untuk tidak melakukan hal yang tidak memberikan nasihat, cuek gitu lah, biarin lah itu bukan anak saya kan, RW sebelah kok gitu kan. Tapi kita harus bersama-sama kolaborasi, saling mengingatkan. Karena kalau wilayah satu terkena gitu ya penyebaran terkena masalah gitu, biasanya juga sekitarnya juga kena. Gitu, mudah-mudahan terkait dengan tidak hanya penyakit hepatitis, yang lain-lainnya juga kuncinya kolaborasi di masyarakat itu penting. Edukasi yang benar juga penting. Betul. Jadi tadi saya sangat senang sekali itu disampaikan bahwa tadi terkait dengan tato, karena saya bertato juga nih kan. Kadang ada persepsi miring tato, kemudian tato itu kemungkinan bakalan kena juga karena tato itu dipakai bersama. Orang-orang yang edukasinya, yang pemahamannya tanda kutip nih, karena dia nggak pernah ngalami, nggak bergaul dan lain-lain, pandangannya bahwa eranya zaman dulu yang satu jarum dipakai rame-rame gitu kan. Sekarang karena dunia industri kreatif tato ini juga berkembang pesat. Betul. Peralatannya juga sangat banyak dan polanya juga sudah sangat berbeda karena kan segmen yang ditato itu juga tidak dari kalangan bawah saja, tapi dari banyak kalangan. Prosedur untuk nato, alat segala macam sudah sangat canggih. Yang mana juga kemungkinan dari masyarakat sendiri sudah paham bagaimana kemudian bisa. Tapi perlu diedukasi juga, jangan sampai kita nato di pinggir jalan yang satu jarum dipakai rame-rame. Itu pentingnya. Makanya tadi disinggung juga, itu penting juga diedukasi. Jangan menato dengan jarum yang sama. Jarum yang sama, betul. Tapi kalau biasanya kalau standar sekarang ya, jarum itu diperlihatkan kepada orang yang pengen ditato. Masih steril, masih dalam kemasan. Sama seperti ketika kita mau disuntik sama dokter. Kalau misalkan kita mau diambil darah sama perawatnya, pasti perawatnya ngasih tunjuk, Pak, jarumnya masih disegel. Kalau kalian nggak mengawati, pasti SOP-nya di rumah sakit yang bagus pasti dikasih lihat jarumnya masih baru ya, Pak. Sama juga dengan tato. Dia kasih lihat ini jarumnya yang dipakai untuk Bapak, jarumnya masih tersegel, masih steril gitu. Semacam itu. Jadi sangat penting sekali terkait dengan kolaborasi, tidak hanya dari dinas-dinas, berbagai dinas yang bekerja sama, tetapi juga kolaborasi dari masyarakat penting. Tidak kalah penting. Semua pihak harus turun tangan.
Dan juga sudah komplit juga terkait dengan bagaimana kemudian kita mengetahui dari penyakit hepatitis sendiri seperti apa, pencegahannya seperti apa, gejalanya seperti apa, dan juga harus bagaimana ketika menemukan gejala-gejala tersebut. Nah ini mungkin dari dokter bisa menyimpulkan ataupun juga memberikan pesan tambahan ini untuk Sobat Sehat terkait dengan penyakit hepatitis. Baik, terkait dengan hepatitis ya, mungkin kembali ke tadi bahwa kita tuh sehat untuk kita sendiri sebenarnya. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk lingkungan. Nah, itu mungkin kadang-kadang teman-teman tuh begini, aku loro dewe, nggak masalah gitu. Padahal tidak seperti itu ya, teman-teman lain bisa kenal. Nah, jadi ada juga, wah saya hepatitis B positif, saya nggak pengen tahu, anak istri saya nggak boleh tahu. Ada yang seperti itu. Padahal setiap hari yang merawat juga mereka, misalkan seperti itu. Jadi ya, penting untuk satu itu adalah mengingat itu ya, bahwa tanggung jawab itu adalah untuk kita memang, tapi juga kita bertanggung jawab untuk orang lain. Kemudian yang kedua kembali adalah mulai dari hal yang kecil kita bisa mencegah masalah yang besar sebenarnya dengan kita itu lifestyle saja, gaya hidup yang setiap hari mungkin anak SD juga diajarin itu cuci tangan sebelum makan, jangan lupa seperti itu. Kemudian olahraga, makan yang bergizi, berimbang. Itu hal yang awal yang penting untuk sebagai pencegahan, menghindari perilaku berisiko kalau bisa, atau kalau tidak ya pilih baik-baik. Seperti tadi ya Bapak ya sampaikan bahwa ternyata tato nggak seperti dulu lagi, ini sekarang sudah ada yang profesional ya istilahnya. Nah ini harus bisa memilah-memilah. Saya kira begitu. Dari istilahnya pembiasaan hidup sehat itu harus dimulai begitu ya. Betul sekali. Kalau dari Bapak Stefanus sendiri untuk masyarakat, pesan yang ingin dikuatkan ini? Sudah diborong ya. Jadi biasanya kalau kalimat terakhir semacam itu kalau dapet yang belakang tuh repot juga mau ngomong apa kalau udah diborong. Tapi yang menjadi kunci menurut saya yang paling penting juga kolaborasi masyarakat. Jadi kolaborasi, sinergi dengan semua pihak itu penting. Jadi eranya kita tidak bisa lagi silo hanya dinas A, dinas B, seterusnya gitu. Masyarakat juga nggak peduli, tapi kerjasama semua pihak penting dalam mengatasi berbagai macam persoalan. Khususnya hepatitis, yuk kita rame-rame. Kalau kita punya informasi, yuk kita mulai mengedukasi dari circle yang kita punya. Tadi disinggung juga keluarga, kalau kena ini ya kita edukasi dari circle yang kecil. Keluarga, RT, RW, kemudian karena kita sudah punya sosial media, jangkauannya sangat luas, ya kita mengedukasi circle sosial media kita. Followersnya yang banyak. Kita gitu. Jangan sampai kita malah memproduksi hepatitis itu aman, segala macam. Padahal ada tadi, ada A, B, C, dan seterusnya gitu. Kita harus memberikan edukasi di circle-circle kita lah yang paling ada, yang paling kecil gitu. Dengan kolaborasi semacam itu, semua pihak ikut turun tangan, mudah-mudahan permasalahan yang ada di DIY bisa terselesaikan. Kuncinya kolaborasi, Mbak. Baik, nah ini sudah komplit. Dari pihak individunya memang harus menerapkan pembiasaan hidup sehat dan juga dari kemudian kolaborasi ini juga penting untuk dilakukan agar nantinya yang namanya hepatitis ini kalau bisa di DIY sudah nol begitu ya. Baik, terima kasih banyak ini dokter dan juga Bapak terkait dengan bagaimana kemudian masyarakat perlu tahu untuk terkait hepatitis ini. Dan semoga nanti di lain waktu kita bisa berbagi lagi dengan Sobat Sehat untuk membahas terkait penyakit lainnya ataupun juga mungkin terkait dengan sosialisasi layanan kesehatan lainnya. Untuk podcast baru kali ini saya dipanggil Bapak. Biasanya apa ini Bang? Mas gitu ya? Atau kakak atau? Saya itu cuma batin, karena aku tua banget loh ya. Baik, mungkin di diskus selanjutnya boleh ini diganti ya panggilannya. Sekian puluh kali ikut podcast baru kali ini dipanggil Pak. Gitu. Harusnya dipanggil apa ini Bapak? Biasanya aku dipanggil bro atau mas bro. Mas. Aduh, baik. Pokoknya aku tua banget. Di diskus selanjutnya ya Sobat Sehat, nanti kita bersama lagi ya dengan pada ketawa kan. Ini yang nonton juga sama di ujung gue. Baik, besok di diskus selanjutnya masih bersama dengan Mas Bro Stefanus berarti ya. Baik, sekali lagi terima kasih dokter, terima kasih Bapak atau Mas Bro begitu. Nanti insya Allah kita di lain waktu kita akan kembali bersama dengan Sobat Sehat untuk
untuk juga membahas terkait dengan permasalahan lainnya. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Dokter. Sehat-sehat semua. Baik, dan juga demikian untuk Sobat Sehat terkait dengan pembahasan hepatitis. Sudah komplit, sudah terjawab juga pertanyaan dari Sobat Sehat. Nantikan diskus selanjutnya dan tentunya masih ada banyak beragam gitu ya permasalahan kesehatan yang akan kita bahas, termasuk juga layanan kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Karena tentunya podcast ini, podcast diskus dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk upaya promosi, edukasi, dan juga sosialisasi terkait permasalahan kesehatan. Nantikan diskus selanjutnya. Saya Zahra Khairunisa bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat semua. Penyakit hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi virus hepatitis B di Indonesia berkisar 7,1% atau sekitar 18 juta. Virus hepatitis C berkisar 1,01% atau sekitar 2,5 juta. Virus ini sangat infeksius, terutama hepatitis B dan C, yang dapat menyebabkan sirosis hati dan kanker hati, bahkan sampai dengan kematian. Indonesia merupakan salah satu negara yang memprakarsai agar hepatitis menjadi perhatian dunia yang disampaikan dalam Sidang Majelis Kesehatan Dunia atau World Health Assembly (WHA) ke-63 tahun 2010, di mana berbuah suatu resolusi yang menyerukan agar semua negara di dunia melakukan penanggulangan hepatitis secara komprehensif mulai dari pencegahan sampai pengobatan. Resolusi itu sekaligus menetapkan World Hepatitis Day atau Hari Hepatitis Dunia yang diperingati setiap tanggal 28 Juli, di mana dijadikan momentum untuk meningkatkan perhatian kepedulian masyarakat terhadap masalah virus hepatitis di dunia dan di Indonesia. Pemerintah melalui Permenkes nomor 53 tahun 2015 tentang penanggulangan hepatitis virus dilakukan melalui promosi kesehatan, pelindungan khusus, pemberian imunisasi, surveillance hepatitis virus, pengendalian faktor risiko, deteksi dini, dan penemuan kasus, serta penanganan kasus. Pengorbananmu ya Rasul bagi kami, tak terbayang betapa pedihnya. Hampar luas tak terkata cintamu Rasul, melebihi cintaku padamu. Cinta kami ya Rasul belumlah sepenuh hati, namun cintamu ya Rasul umati, umati, umati. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Cinta kami ya Rasul belumlah sepenuh hati, namun cintamu ya Rasul umati, 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 umati. Diskus, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.